Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang perempuan, sebut saja Raisa. Ia adalah seorang sniper terlatih dengan kemampuan luar biasa. Raisa dapat bertahan berhari-hari di titik pengintaian, meski kurang tidur dan tanpa fasilitas apapun. Semua itu ia lakukan demi memastikan setiap misi berakhir tanpa gagal. Pada tugas kali ini, ia ditugaskan menghabisi seorang target dari luar negeri. Di sisi lain dunia, seorang pria yang akan kita panggil Lemmy sedang menjalani hidupnya yang tak menentu. Ia adalah mantan sniper militer dengan pengalaman panjang. Setelah keluar dari dinas, Lemmy sudah menganggur selama 1 tahun. Suatu sore, saat duduk di tepi pantai, ia menerima pesan dari sebuah perusahaan militer swasta. Pesan itu menawarkan pekerjaan, dan karena membutuhkan uang untuk bertahan hidup, ia pun menerimanya. Lemmy kemudian dipertemukan dengan pemimpin perusahaan itu, Ibu Mara. Ia membacakan rekam jejak Lemmy yang tercatat sebagai mantan penembak G2 elit dengan banyak misi penting. Ibu Mara terkesan dan langsung menawarkan pekerjaan yang menurutnya paling tepat untuk Lemmy. You had no reason. Awal September, Lemmy sudah berada di pesawat untuk memulai misi barunya. Tidak ada informasi siapa targetnya, tidak ada detail tugas. Ia hanya diminta mengikuti instruksi. Setelah terjun bebas, Lemmy berjalan selama 3 hari menembus hutan, sungai, dan tebing untuk mencapai lokasi yang dituju. Di sana, ia menemukan sebuah jurang besar yang diselimuti kabut. Area itu dikelilingi pagar kawat, ranjau, sensor otomatis, serta satelit penyelubung yang dirancang agar tempat tersebut tidak bisa dideteksi oleh dunia luar. Raisa bertemu dengan seorang tentara yang telah bertugas selama 1 tahun penuh di titik itu. Tentara tersebut kini digantikan oleh Lemmy. Ia menjelaskan bahwa segala kebutuhan sudah tersedia, namun tidak ada satupun penjelasan mengenai apa yang sebenarnya berada di bawah jurang. Lemmy hanya diberi 1 kalimat perintah. No. You need to stop what's in the gorge from coming out. Tidak ada komunikasi ke dunia luar. Rekan satu-satunya hanya penjaga menara di sisi seberang dari negara lain. Setelah sebulan bertugas, Lemmy akhirnya dapat melihat partnernya dari kejauhan. Ternyata penjaga itu adalah Raisa, sniper profesional yang muncul di awal cerita. Mereka mulai berinteraksi melalui tulisan yang dibaca memakai teropong. Kadang mereka juga menguji kemampuan menembak satu sama lain sebagai latihan. Pada malam Natal, Raisa melihat sesuatu merayap naik ke menara Lemmy. Dari balik kabut muncul makhluk aneh. Lemmy menembaknya, dibantu oleh tembakan Raisa dari menara seberang. Malam itu dipenuhi ketegangan. Keesokan harinya, Lemmy harus memperbaiki pagar, ranjau, dan peralatan yang rusak akibat serangan itu. Tidak lama kemudian, sebuah drone misterius terbang dari arah bawah jurang. Semakin banyak hal aneh terjadi. Pada malam Natal, Lemmy membuat lampu sederhana sebagai hadiah untuk Raisa. Mereka bermain catur jarak jauh dan berbicara lewat tulisan. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. 6 bulan bertugas, Raisa mulai terlihat murung. Suatu malam, ia mengaku sedang merasa sangat tertekan dan berharap Lemmy bisa berada di sisinya. Lemmy pun memutuskan menyeberang ke menara Raisa. Ia merakit alat peluncur tali dan akhirnya berhasil tiba. Di sana, mereka makan malam bersama dan menghabiskan waktu berbincang panjang. Keesokan paginya, saat Lemmy mencoba kembali ke menaranya menggunakan tali yang sama, tali itu putus. Ranjau gantung meledak akibat makhluk yang memicunya, membuat Lemmy jatuh ke dalam jurang berkabut. Raisa segera turun menyusul. Di bawah sana mereka menemukan hutan aneh, kota mati, dan makhluk-makhluk yang bentuknya tidak dikenal. Lemmy sempat diserang makhluk mirip akar hidup, sebelum Raisa menyelamatkannya. Mereka terus bergerak sambil menghadapi serangan dari makhluk lain. Perjalanan membawa mereka ke sebuah kota mati, lalu masuk ke gereja tua yang dipenuhi jenazah kering. Saat memeriksa area itu, muncul makhluk mirip laba-laba berkepala tengkorak. Setelah pertarungan sengit, Raisa meledakkan bagian gereja agar mereka bisa kabur. Tak jauh dari sana, mereka menemukan bunker besar berisi laboratorium kuno. Lemmy menemukan rekaman ilmuwan dari era 40-an. Rekaman itu menjelaskan bahwa menjelang akhir Perang Dunia Kedua, sebuah proyek senjata biokimia mengalami kebocoran akibat gempa bumi. Kebocoran itu memicu mutasi besar-besaran, membuat DNA manusia, hewan, tumbuhan,
dan makhluk akhir bercampur dalam radius luas. Semua makhluk aneh yang mereka temui adalah akibat dari kecelakaan itu. Di ruangan lain, mereka menemukan komputer modern berisi data perusahaan Dark Lake yang dipimpin Ibu Mara. Perusahaan itu menjaga kerahasiaan jurang untuk penelitian genetik. Tujuannya adalah menciptakan pasukan super. Ada juga protokol darurat bernama Stray Dogs, yaitu sistem penghancuran otomatis jika rahasia jurang terbongkar. Saat mencoba keluar dari bunker, Raisa terkena jebakan dan diseret makhluk besar. Lemmy mengejarnya hingga ke area rudal raksasa yang belum diluncurkan. Ia berhasil menyelamatkan Raisa, lalu mereka melanjutkan pencarian jalan kembali ke permukaan. Mereka menemukan mobil jeep tua di sebuah gudang. Setelah memperbaikinya, mereka mengendarainya kembali ke titik tali putus. Dengan bantuan derek mobil, mereka memasang tali baru dan perlahan naik ke permukaan. Saat makhluk-makhluk kayu muncul menyerang, mereka berhasil bertahan dan melanjutkan pendakian. Setelah tiba di menara, Lemmy melapor menggunakan telepon satelit. Tanpa disangka, panggilan itu langsung terhubung ke Ibu Mara. Ia sudah mengetahui ada komputer bawah tanah yang aktif. Karena Lemmy tidak mengaku, Ibu Mara mengancam akan menghabisi Raisa. Lemmy dan Raisa menyusun perlawanan. Mereka menempelkan peledak pada satelit penyelubung. Ketika pasukan Ibu Mara tiba, mereka meledakkan satelit tersebut. Satelit itu berfungsi menjaga agar kabut biokimia tetap berada di dalam jurang. Ketika satelit hancur, protokol Stray Dogs langsung aktif dan memicu peledakan besar. Ibu Mara melarikan diri dengan helikopter. Raisa dan Lemmy berusaha kabur secepat mungkin. Peledakan besar mengguncang wilayah tersebut. Dua bulan kemudian, Raisa selamat dan bekerja di sebuah restoran di daerah wisata. Suatu hari, Lemmy datang, masih hidup meski luka. Keduanya akhirnya bersatu kembali.